Cuman itu awal-awal di mana Ibnu Nafis Ibnu Nafis itu mulai dilirik. Dilirik. Walaupun nggak terlalu seberapa sampai kayak sekarang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri din wa din. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam marilah kita junjungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke guys, jadi malam ini adalah malam yang sangat istimewa bagi Aneh. Karena apa? Karena Aneh diizinkan untuk membawakan podcast di Ibnu Nafis channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Karena subscribe itu gratis dan subscribe-mu adalah semangatku. Oke? Jadi kita langsung aja nih kayak gini. Malam ini Aneh ditemenin oleh Alahuda, insyaallah. Sehat ya? Ya. Ini orang jauh dari Jakarta. Nemenin Aneh di sini buat cerita-cerita sedikit tentang pramuka gitu. Sebelumnya nih Kak, langsung aja ya. Kan Aneh denger nih selama Aneh masuk pondok, katanya ente salah satu alumni yang suka dengan pramuka gitu. Kenapa sih? Emang dari dulu suka atau baru cuman dari masuk pondok doang sukanya apa gimana? Coba Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Aneh Rijalul Huda. Aneh dari Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Jadi awalnya Aneh suka sama pramuka itu waktu SD. Tapi waktu SD itu kan masih evan-evan aja ya. Jadi masih tingkat belum siap. Jadi paling sukanya nyanyi-nyanyi, terus kita sama kelompok tepuk tangan kayak gitu. Kerenan itu ya pramuka hanya segitu aja ya. Terus ketika Aneh masuk pondok ternyata ada pramuka, tapi pramuka waktu di pondok itu masih waktu Aneh baru masuk. Awal yang masuk. Iya masih sama kayak SD. Nah, jadi kayak kita cuma yel-yelnya itu aja. Sama Aneh 1 tahun. 1 tahun. Jadi itu aja udah. Nggak ada lagi sampai kita tuh bosan gitu kan, sampai kita cuma lagu-lagu kayak ya dulu kan lagu-lagu bola kan di Jackmania tuh dijadiin kayak gitu doang sampai Aneh kelas 2 terus banyak lah SMP kelas 2 SMP itu Aneh udah pindah ke sini kan, udah di pondok terus Aneh kedatangan teman-teman baru ya kan. Jadi waktu awal Aneh suka banget di pramuka itu ketika ada kakak kelas Aneh yang pindahan dari pondok pesantren lain gitu kan. Datang ke sini dia pindahan kelas 3, jadi jatuhnya kan Aneh kelas 2 dia kelas 3. Iya. Nah, namanya itu Safi. Kak Safi. Pernah denger sih? Ya, kayaknya itu pernah dijadiin lele. Ya, enggak. Kak Safi sih. Oh iya. Kak Safi. Kak Safi itu pramuka. Iya. Oh, bukan berarti beda. Ini sama. Oke, itu Safi sama. Jadi ketika itu tuh dia ngasih yel-yel tuh kayak beda banget gitu. Jadi kayak Aneh belum pernah dengar tapi seru. Itu iya, itu Aneh masih ingat yel-yel yang paling banget Aneh ingat itu yang dari dia itu yang 2 barisan gitu. Bikin barisan gitu. Bukan 2 barisan rentangan tangan goyangkan badan. 2 barisan rentangkan tangan goyangkan badan Ibnu Nafis mania. Itu tuh. Ya. Dari situ tuh itu tuh kok ini gue nggak Aneh nggak pernah dengar lagunya kan, jadi kayak wah Aneh kita Kak ada lagi Kak besoknya Aneh minta lagi cuman walaupun hanya beberapa ya, tapi dari situ Aneh makin senang gitu kan. Jadi dia tuh orangnya juga kan, kalau Aneh nggak tahu ya Aneh gimana, cuman yang Aneh tahu dari pribadi Aneh sendiri, Aneh lebih suka untuk turun ke lapangan.
Jadi ketika Ane dapat yel dari dia, Ane kasih ke teman-teman Ane. Langsung tuh. Langsung. Apa nunggu hari Sabtu dulu? Nunggu hari sebelum hari Sabtu malah. Jumat berarti. Jadi ya hari Jumat. Pokoknya sebelum hari Sabtu Ane kumpulin. Oh biar Sabtunya Itu langsung rame-rame. Rame-rame gitu. Karena kan ada Bana. Ada masih gabung. Dulu masih gabung. Ada nih pas Ane baru masuk kan kita kan ente angkatan 2 ya? Iya. Ane angkatan 8 itu kan kayaknya dikit dah. Tapi jarang-jarang kak kawannya. Jarang-jarang digabung banget ya. Kalau jarang-jarang. Sedikit amal lagi mah. Ya kalau zaman Ane itu masih gabung. Jadi ketika kita yel gitu ya, kita yel itu bener-bener kayak artis panggung. Ya, makanya Ane lebih terus tambah tertarik lagi kan di situ ketika yel yang kita kasih kompak dinyanyiin gitu. Itu fun banget, itu senang banget ya, bangga. Habis itu akhirnya waktu Ane kelas 2 itu kita masih cuma tahu yel doang. Sampai akhirnya itu kita kedatangan Ustadz Haikal. Ustadz Haikal itu dari Gondor juga kan. Nah dari situ kita baru baru berani keluar. Oh lomba. Ya, lomba. Tapi waktu zaman Ane itu pertama kali Nafis keluar itu waktu Jambore. Jambore di Cibubur. Itu yang ngadain Kementerian Agama yang di Kota Kembang. Oh iya, situ ya. Di Kota Kembang. Itu kita Jambore berapa orang? Jambore itu cuma 11 orang. Jambore pertama tuh. Pertama. Itu kita mau bawa banat. Itu masih belum dikasih. Oh, belum dikasih. Banat waktu itu tuh. Kayaknya udah deh. Udah ya. Oh iya, Jambore itu ya udah. Jadi kita banat 11, bandingnya 11. Terus kita nggak tahu kosong banget tentang Jambore itu apa. Gimana sih Jambore? Apa sih Jambore itu kan? Karena waktu SD juga Ane belum pernah ikut kegiatan sama Jambore situ. Nah, ketika udah masuk Jambore, kita kan persiapin dong lagu yel kita kan. Kita udah siapin. Di situ jatuhnya kita udah punya nama belum? Belum. Oh, belum. Belum sama sekali. Masih berarti nama kontingen masih apa? Nama kontingen itu awal itu Della Scorpio. Della Scorpio. Itu awalnya jadi waktu SD Ane kalah jengking kan. Iya. Kalah jengking. Terus kalah jengking habis itu ganti nama jadi Scorpio gitu kan. Emang Ane Scorpio itu emang Ane hewan Ane suka gitu. Ane paling suka Scorpio. Terus ketika kesini ketemu Safik itu, Kak Safik itu dia ngasih tahu kalau Ika, Ane ngasih minta saran ke dia kan. Kak, grup ini ragu kita namain apa ya? Khususnya untuk yang jadi Ane bagi kelompok gitu kan. Orang-orang yang ibaratnya benar-benar tertarik itu Ane jadiin satu kelompok gitu. Apa ya namanya gitu kan? Della Scorpio aja dah gitu. Kenapa nggak Scorpio aja? Della Scorpio aja. Soalnya kita juga ngambil karena Safik ini dulu lulusan bukan lulusan ya. Dia sempat pernah di Gontor. Jadi ketika di Gontor itu ada namanya kalau kasusnya itu Della Scorpio gitu. Jadi yaudah pakai itu aja Della Scorpio. Oh iya bagus nih. Udah. Akhirnya kita buat namanya Della Scorpio. Yang banatnya juga waktu itu belum tahu. Itu mereka juga belum punya nama banget. Jadi ikutin aja. Masih Della Scorpio. Terus dipakai pas di Jambore pertama tuh. Jambore pertama. Pondok belum gede tuh. Belum. Berapa tuh Bol? Itu ya 3 tahun. 3 tahun ya? 3 tahun. Gila itu nekat. 3 tahun. Iya itu Jambore. Cuman itu awal-awal di mana Ibu Nafis Ibu Nafis itu mulai dilihat. Dilirik. Walaupun nggak terlalu seberapa sampai kayak sekarang ini ya. Cuman kita banyak kenalan dan kita coba beraniin diri itu ketika di Jambore itu momennya. Jadi pas ketika Jambore itu kita coba buat melengkapi diri ya kan, walaupun kostumnya itu seadanya. Jadi waktu itu tuh Ane pengen punya kostum gitu kan, kayak baju sendiri gitu. Oh kostum emang biar ciri khas. Jadi akhirnya ya kita juga
bentrok sama dana ya kan, jadi kita ngumpulin seadanya, jadi beli kaos yang biasa cuman hitam semua sama semua. Oh itu kalau dibilang gembel mah gembel banget. Kalau ecek-ecek banget gitu. Jadi ya jauh dah gitu. Ya, jauh lah dari bagus banget tuh enggak. Terus sampai akhirnya aneh coba kumpulin lagi, jadi bukan hanya kaos doang yang aneh beli, jadi aneh buat beli bahan warna biru itu aneh buat bikin sel. Oh, sel yang buat di sini. Iya, ya. Kalau dulu tuh nggak tahu kalau untuk sekarang ya mungkin udah pada hilang kali ya. Kayaknya sih. Iya. Yang pedang yang begitu juga udah terbentuk kan. Iya. Ingat banget tuh ini terakhir di samping sini nih. Ngelihat di samping sini, terus sekarang udah hilang ya. Aduh ya. Itu sel pertama tuh. Itu ciri khas Ibnu Nafis awalnya. Jadi kita kalau ada keluar kemana-mana kita harus pakai itu. Dan itu kayak ciri khas untuk Pasus juga dibuat gitu sengaja. Supaya kenapa nih buat benar-benar untuk Pasus? Itu supaya mereka itu pada ada apa nih ya, ada semangatnya gitu, ada contoh untuk siapa mana nih yang ditiru gitu kan. Kalau pondok lain kan mereka kan udah tinggal turun kan, jadi ketika dia udah lulus ini udah ada gitu, udah ada persiapannya gitu. Tapi kalau seandainya di pondok kita ini kan masih sedikit banget orangnya gitu kan, untuk kita jadi Pasus, abis itu yang nggak suka pramuka udah masa iya pramuka cuma 11 orang, nggak mungkin. Nah jadi aneh itu Pasus itu aneh buat nyenengin aja gitu, buat contoh untuk teman-teman yang lain kalau ini loh seru loh gitu, ini loh kita tampilin Pasus dulu, makanya aneh contohnya kita Pasus dulu. Nah sampai akhirnya di Jambore ya, kita balik lagi ke Jambore. Di Jambore itu kita ketemu Darussalam Cilangkap, itu aneh masih inget banget. Dan dari situ tuh Ani baru tahu kalau pramuka itu luas gitu. Wah, pokoknya kerennya itu pas di Jambore itu baru Ani tahu pramuka itu gimana nya bener-bener pramuka gitu. Jadi tendanya anak Darussalam itu pas banget di belakang tenda kita. Dia bawa 4 kontingen. Nah, panas ya. Terus dia bawa kayak apa ya, menara gitu kan, jadi tempat perkemahannya itu keren banget, keren parah. Kalau yang lain itu cuma biasa-biasa aja kan, kayak cuma ada kemah doang, kadang ada bikin kreasi lagi. Iya, dia tambah kreasi lagi. Pada saat itu itu dinilai nggak? Kalau saat itu enggak ya. Oh berarti buat ini doang dia mereka ya. Nah, untuk ya nyari nama juga kalau tadi gitu. Di situ kita juga ada Darussalam, ada Kotrunada, Al-Karimiyah, terus ada Genzomania itu dari Himatul Aliyah. Sampai akhirnya oke, jalan Jambore, kegiatan Jambore kita ikutin gitu kan. Nah kan kalau pramuka itu kan ibaratnya hanya kegiatan doang kan. Gimana sih nih waktu itu tuh kan Ibnu Nafis kan masih belum punya nama kan. Terus sampai akhirnya bisa punya nama itu ya dari itu enggak? Pas lagi Jambore itu ada kayak momen paling ini enggak buat Ibnu Nafis? Wah, itu tuh di situ nanti Ani ceritain ini kayak momen, makanya Ani bilang Jambore ini tuh momen-momen di mana Ibnu Nafis punya nama gitu. Walaupun nggak terlalu seberapa, nggak bisa kelihatan skillnya tuh seberapa gitu kan, tapi di situ mentalnya Ani mau buktiin, Ani mau ngasih tahu kalau Ibnu Nafis ini ada gitu. Nah di situ tuh jadi kayak ketika yel itu kita jalan gitu kan, apa namanya, kalau kita jalan-jalan tuh Ani nggak ya sambil jalan ya sambil jalan. Nah habis itu kita keliling-keliling gitu, kita kayak cari muka sama yang lain-lainnya. Jadi kita ke dan itu kan nggak cuma pondok kita doang kan, itu ada Darussalam, Kotrunada, Himatul Aliyah, terus Al-Karimiyah. Dan ketika Jambore itu nggak, pesertanya bukan hanya anak pondok doang yang SMP, tapi anak MI juga ada.